diri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah Bapak Ibu anggota KMP BPKN Kota Kediri yang kami hormati dan yang terhormat Ibu Eni Rosita selaku pengawas MAS Kota Kediri, yang kami hormati Bapak Haji Heri selaku Kepala Mansat Kota Kediri. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan yang penuh kebahagiaan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita memaklumi bahwa kondisi guru BPKN khususnya di tingkat MA sudah mulai sedikit sekolahnya. Kalau kita bisa hitung, di MAN 1 ada 3, di MAN 2 ada 2, sekarang tinggal 2. Sebenarnya 3 Bapak sekalian tadi jika ada 3, kemudian di Makrusnya terlalu cuma 1, hanya 2 ini Nurullah, kemudian di Al-Amin ini ada 1 itu Bu ini, sehingga kalau di total hanya sampai 10 sampai 10. Oleh sebab itu nanti kami mohon arahan dari Bu Eni dan juga Pak Hadi. Memang kalau boleh bercerita saat MGN BPK ini masih gabung dengan Dinas, itu kondisinya bisa mencapai sampai 25 orang. Dulu di MAN 1 juga pernah kami selenggarakan, salah satunya adalah musyawarah dulu mapel BPKN itu sekota Kediri gabungan dari MA dan Dinas, sehingga jumlahnya cukup banyak. Kemudian ada regulasi bahwa ada pemisahan NPFP, sehingga NPFP MA dengan Dinas dipisahkan. Akibatnya ya jumlah MA jadi sedikit. Tetapi 1 bulan yang lalu kami Pak Iksan, Bu Asik dan teman-teman diundang oleh NPFP Dinas, ya, waktu itu ada prosesi pemilihan ketua. Bahkan yang dari MA ini masih dicalonkan. Masih dicalonkan. Karena memang sejarahnya saya, Pak Asik, Pak Imam, Pak Iksan dulu sudah sangat aktif ya, masih gabung. Bahkan ya yang saya sekarang ini jadi sekretaris MPFP Dinas dan MA itu sejak awal. Waktu itu ketuanya Pak Zainal Mustafa ya. Bahkan sudah pernah berhasil mendapatkan Global pernah, jadi 1 bulan kita mengadakan acara itu dan sukses. Tapi setelah ada regulasi bahwa kepengurusan MGNP kota itu kalau Dinas tidak boleh ada dari MA-nya, akhirnya ya kita tidak jadi di pengurusan. Tetapi sana iman-iman kita sudah bertahun-tahun saling kolaborasi. Terus akhirnya kita kalau ada masih tetap diundang gitu sebenarnya. Terus sebab itu apakah kita nanti juga melakukan hal yang sama, misalnya minimal kita mengundang pengurus intinya, bendaharanya, ketua, sekretaris, sehingga bisa nambah tamunya undangan. Metode pembelajaran, karena pada intinya PPC ini atau PPK ini kalau misalkan dengan metode yang inovatif, siswa akan menjadi senang dan tertarik. Kemudian Bapak Ibu, khususnya dari Bu Eni dan Pak Hadi, mohon arahan dan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwwata
minkum mabadu yang terhormat dan sama-sama kita hormati Ibu Pengawas Madrasah, Ibu Dr. Amin. Amin. MPD MPDI. MPDI yang kami hormati Ketua LGMP PPKN Kota Kediri Bapak Puji, yang kami hormati Pak Iksan Takwi, Pak Asi, Pak Andi, dan Bu Wiwi Setiori Yang dari paling Alam cantik. ini. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa melaksanakan MGMP PPKN MA se-Kota Kediri di Mansatu Kota Kediri. Hanya sayangnya banyak kursinya daripada walaupun demikian, dalam kondisi sehat walafiat, semoga pertemuan ini membawa berkah kepada kita semua. Amin. Amin. Shalawat wa salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Yang ketiga, selamat datang, ahlan wa sahlan bi hudurikum Ibu Pengawas, 2 kali terima kasih. Kemarin datang sudah mengunjungi Mansatu, izin kene apa wis pindah. Pak Puji dan yang lain, selamat datang di Mansatu Kota Kediri, Madrasah Prestasi Vokasi Relasi. Karena memang kita madrasah keterampilan, madrasah prestasi akademik dan akademik sekaligus religius Islam. Pak Puji, saya awal dari Kota Kediri, masuk ke Kota Kediri sudah memikirkan banyak hal tentang MGMP. Itu terbukti dengan waktu itu ada luncuran blok grant yang 25 juta dan naik 30 itu. Kami sudah merapat dengan kerjasama dengan KKM Mandima Kediri. Ya sudah membuat MUU dan sudah jadi SK-nya. Ada berapa? Kita ada 5 waktu itu dan dari sana 11. Ada 16 madrasah. Itu kalau bisa berjalan itu sudah sip. Namun sayangnya pembentukan di sini saya yang menginisiasi itu memang saya, karena kami ingin sebetulnya tidak hanya pragmatis saja bentuk anggaran itu dengan jumlah peserta GMP minimal 15 madrasah, 15 gitu, 15 lembaga, 10. Nah, di sana sangat responnya luar biasa dari kabupaten itu, pengen belajar. Waktu itu ditunjuk ketuanya Pak Haji Nur Salim, saya wakilnya, sekretarisnya Pak Sahrul Munir, kepala Mandima. Tetapi burung batik cucu biru. Saya capek mengingatkan selaku ketua, capek karena saya didorong oleh anggota dari Mandima. Saya tahu kepala Mandima, saya kenal akrab, karena sangat akrabnya, maka dia tuh ingin belajar, benar belajar, sangat senang belajar ke kota itu. Setelah dilantik terus turun, tidak ada gerakan sama sekali. Saya sampai waleh akhirnya, wes dibubarne ae, karena ternyata tidak masuk. Jadi saya sampai benar-benar, karena saya nggak tahu mengapa setelah itu. Seandainya waktu itu memang tidak setuju, ya sudah. Kita sudah menginisiasi kumpulnya di sini, kemudian ya sudah selesai, nggak ada programnya apa, tindak lanjutnya apa. Bahkan tahun pertama saya ingatkan kendadaan, tahun depan saja, tahun depan saya ingatkan, alah gini-gini semacam-macam lah, sudah akhirnya apunten Pak Uji tidak jadi. Itulah yang membuat saya tuh agak mau foto panjangnya ya angel.
Sungguh orang kabupaten itu sudah menunggu-nunggu agar terjadi hal yang positif untuk satu, antar lembaga itu bisa tidak perlu studi banding, kan otomatis yang kita jadikan center dari percontohan itu dari Madura, Kota Kediri. Memang kita pengen belajar ke sana untuk meningkatkan ya status atau apa Bu ini namanya grade dari lembaga itu. Nyatanya nggak bisa, ya sudah, saya selaku wakil nggak bisa apa-apa, sudah. Akhirnya sampai sekarang antara dibubarkan dan tidak tuh. Waktu itu yang tanda tangan Pak Roji, sangat baru karena memang saya mendorong dengan saya semangat 45 seperti yang PPKN. PPKN ini di provinsi juga sudah ada. Pak Puji jadi apa? Anggota saja. Nah, Kota Kediri beberapa kali itu tertinggal. Untung saya itu pengurus provinsi ya, sehingga tahu. Buktinya kemarin kimia, kemudian apa sebelum kimia itu bahasa Indonesia. Kita tuh nggak ada yang diundang mewakili. Yang di Malang itu. Nah ya akhirnya saya mempush, kalau Kota Kediri tidak ada yang mewakili, siap saya mendukung untuk menghadirkan salah satu guru. Nah akhirnya Madura sana 2 orang, di sini 1. Alhamdulillah ada. Tidak hanya mapel itu Bu, jadi kalau ada mapel kok Kota Kediri nggak ada. Kebetulan saya ada channel, saya cari, saya telusuri siapa ketuanya, saya bagaimana begitu. Saya mendukung untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru. Tanyakan teman-teman itu, saya dukung kalau tentang itu. Jadi tidak kami biarkan, apalagi atas nama Kota Kediri. Yang Kota Kediri itu orang melihat grade nomor 2 setelah Kota Malang. Udah dalam pendidikan itu. Kalau ke pengawasan saya nggak tahu. Tapi kalau dalam grade pendidikan baik MI, MT, SMA, kalau ngomong nih grade itu yang pertama mesti Kota Malang, yang kedua pasti Kota Kediri. Kalau kita tidak bisa mempertahankan, apalagi di tingkat provinsi tidak ada suaranya, wassalam sudah, wassalam akan ditinggal. Termasuk PMI bahasa Arab kemarin, terus terang mohon maaf Bu. Pak Puji, Nuno touchscreen. Masa durung duwe. Ini bojoku roh nek gini. Sekali-kali yo ning kelas kene bareng gini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Kediri, kemudian yang saya banggakan Ketua MGMP PPKN. Pancasilanya sudah include di situ. Yang saya banggakan Ibu Bapak yang hadir di majelis ilmu, Mas Yosaidi, ini majelis ilmu loh, tidak gimen-gimen ini ya. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah, inayahnya kita bisa bermuajahah di sini majelis dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Bapak yang saya hormati, mumpung saya ingat bahwa di dalam administrasi, manajemen administrasi, Pak Kepala Kemenak Kota Kediri itu pernah pesan untuk memudahkan mengingat, kita buat titiannya itu kalau Pak Hari ingat atau enggak ya, dengan uang. Jadi di dalam mengelola organisasi itu minimal ada uang.
Uang itu tidak hanya sekedar uang ansih itu ya, dana-dana, tidak. U-nya adalah undangan. Alhamdulillah di MGMP PKN sudah ada undangannya meskipun via digital ya. Besok lagi jangan gambar Pak Puji tapi PDF gitu loh. Kalau gambar nanti kita unggah ke kinerja itu enggak bagus ya, besok lagi pakai PDF minimal gitu ya. Meskipun panjenengan mengirim ke saya itu berupa file, tapi nanti panjenengan melalui sekretarisnya bisa di print dan diagendakan, biar ada bukti autentiknya. U-nya adalah undangan. Terus napa nggih? A. Dalam? Arsip ya. Memang terkadang sekarang ini nggak butuh, tetapi suatu saat kita pasti butuh. Oh ini kayak ini nggone aliyah satu kayak isinya apa? Maka yang kedua hanya adalah absensi. Sudah ada absensinya? Oh, alhamdulillah. Ini absensinya Bu Emi nih tadi. Hasilnya Bu Emi. Ya nanti nggak apa-apa, nanti saya PDF dan saya kirim. Kemudian absensi butuh nanti penjaringan suatu saat itu. Apalagi yang PNS-nya itu pasti diunggah ke agennya. Kemudian sebagai bentuk pengembangan diri ya Pak. RH 4. UA apa nih? N notulensi. Nah, notulen Bu. Saya bunyi ini ya. Nah, sudah ini notulen. Termasuk mengingat kembali berapa bulan yang lalu, bulan apa ya, tahun kemarin kan sudah ketemu di Gus Akhir gitu. Alamin. Nah, di Alamin kan kita ketemu banyak yang rawuh di situ. Nah, mudah-mudahan kedepannya lagi bisa lebih banyak, dan saya mengapresiasi atau menggarisbawahi kalau bisa kolaborasinya dengan MA yang ada di kabupaten biar sama-sama diuntungkan. Tetap saja meskipun nanti ada gabungan, administrasinya tetap sendiri-sendiri, jadi jalan gitu ya. Yang terpenting adalah ilmu yang kita dapatkan. Boleh juga sih dengan SMA, cuman penjenengan harus kuat dulu. Artinya kuat dari sisi kuantitas maupun kualitas, jenengan sudah siap belum menerima orang lain itu. Berarti kan harus dimantapkan dulu. Kalau memang belum, ya lebih baik sih dengan keluarga sendiri dulu. Saya seringkali menyarankan untuk kolaborasi. Di beberapa tahun yang lalu, waktu itu saya juga pengawas madrasah aliyah, itu pernah dengan kimia ya. Kimia itu kolaborasi kota dan kabupaten, dan beberapa kali mendapatkan dana. Kalau dana sih kesekian ya motivasinya. Sudahlah penjenengan berusaha, tawakal, maka faidah azam tawakal Allah, nanti dana Allah lah yang menentukan nanti. Meskipun dikejar sampai sundul langit, kalau belum waktunya ya dapat ya. Nah, tetapi jadikan ini sebagai ajang untuk silaturahmi, kan dari madrasah ke madrasah atau jadi pemahaman kita itu tidak sempit ya. Menurut kita madrasah kita itu paling bagus, ternyata ketika di luar walah ternyata ada yang lebih bagus. Tidak hanya sarprasnya saja, bisa jadi madrasah kecil pun ada nuansa-nuansa positif yang bisa kita bawa pulang dan kita kembangkan di madrasah yang lainnya. Notulen terus napa malih? UANG gambar. Nah, gambar, foto, videonya, buktinya. Sekarang ini mau ngomong apa kalau nggak ada buktinya? Ya itu kita ambil sisi positifnya ya, sisi positifnya. Baik Bapak Ibu, pembelajaran mendalam sekarang ini kan ditumbuh kembangkan. Kita buat permainan dulu ya. Penyanyi semua kan ngasih HP atau? Oh iya turun tak. Kita pakai menti aja deh. Sebentar saya share ke Pak Puji.
Ramadan. Situasi akadus. Wah, Nek. Ramadan. Gitu. Enggak. Pak Puji si share. Oke, siap. Ada grup ya. Dituliskan 3 kata aja mengenai pembelajaran mendalam atau deep learning itu menurut pemahaman jenengan 3 kata itu apa? Pun sembarang, tidak ada kata salah. Yang teruskan di grup. Jadi yang berada dimanapun kita bisa ngikuti ya. Ya, enggak. Silahkan. Pun? Belum? Silakan klik log ya. Atau penjenengan buka kirim. Menti nanti kodenya sebelah. Aja Pak Asik buka menti.com. Kemudian kodenya 11 itu ngelirik di belakang jenengan. Klik Menti ya. Oh ini juga ada nih. Ya, menti.com. Iki sarana untuk komunikasi timbal balik. Iya, Langsung banyak, tek, 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 tek. ya, Nah. banyak ininya apa ya? Yang tepat untuk deep learning belajar. Langsung. Ya, Pak. kata yang tepat untuk deep learning. Menurut pemahaman penjenengan itu apa? 3 kata di situ ya. Monggo, wis sembarang. Pak Ari mau ikut? Aku tak melu lah niki. Nggih. Niki entek kok anune. Napane baterainya gampang entek nek niku. Nggih, monggo niku. Jadi ini tuliskan 3 kata yang tepat untuk deep Iya. learning menurut Anda. Nggih. Kalau madrasahnya boleh membawa HP pada momen tertentu, Mentimeter. ya sambil menunggu saya izin menerima telepon. Nggih. Nggih. Jadi sampun di situ aja nggak apa-apa Pak, saya nanti. Kali disambi nyantai mah. Nah, Kersane mboten. nggih. Adem mangke. Jadi kalau madrasahnya boleh anak-anak bawa HP pada pembelajaran bisa pakai ini Menti. Banyak sih ya Pak ya, Pak Ari ya. Ya. Bisa pakai apa lagi Pak? Selain Menti banyak. Quizzes dan lain sebagainya. Ini mungkin sudah ya karena pesertanya sedikit. Tapi belum teman-teman ngerti gini waktu rapat dinas kemarin aku ya jali iki lah masalah kok lali. Oke. Biar Lali. apa itu ada. Itu pendapat itu langsung cet wis. Oke. Monggo. Nggih. Alhamdulillah sudah kenyang. Ini Bapak Ibu terpampang di layar, ada yang mengirim ke kita manfaat yang mendalam, ada materi esensial, suwenang, oh saking senenge bahasa Kediri gawe di saweneng, praktek bertanam bermakna, pendekatan mendalam. Ini joyful learning. Joyful itu apa Bapak Ibu? Menyenangkan ya. Ada meaningful, berarti bermakna. Kemudian ada materi esensial, pengalaman ilmu baru. Ada meaningful. Meaningful itu apa? Bermakna. Bermakna. Yang tadi meaningful itu meaningful itu bermakna, kemudian mindful itu berkesadaran ya. Ya benar ya, berkesadaran. Ya penuh kesadaran. Semuanya tepat Bapak Ibu. Plus untuk kita semua. Sayangi lali rewete gak dibawa. Ya. Responnya wis 19. Ya sip. Jenengan bisa membuat iki ini sekolah. Iya. Iya buat. Siswa. Kuisis wis Nah, Pancasila bisa ya apa? puisis. Tapi kuisis nek enten nilainya kan nggih semangat.
Iya, kuisis itu kejuaraan kan ya. Dapat nilai langsung, wah hebat. Ini dilihat cepet-cepetan ya iso, sing paling cepet sapa. Nanti semakin kata itu semakin banyak yang memilih, maka warnanya itu semakin besar ya, bisa tebal gitu. Baik Bapak Ibu, saya mengambil materi ini dari Puskurja, Pusat Kurikulum Pembelajaran. Kalau penjenengan sudah pernah membaca ini, ya ini dianggap sebagai refresh ya, pendalaman kembali. Ternyata untuk pembelajaran mendalam itu stressingnya adalah fokus kita itu kepada siswa, memuliakan, memuliakan kayak raja ya, menekankan atau membuat suasananya belajar itu seperti apa. Maka yang diharapkan proses pembelajaran itu penuh kesadaran, mindful. Artinya lahir batinnya siswa secara batin, kemudian secara fisik itu hadir di kelas. Ini tantangan buat penjenengan ini ya. Apalagi kalau PPKN itu misalkan, nanti saya share Pak ininya, materinya Pak Puji. Misalkan penjenengan dapatnya penjenengan mengampu materi ini siang hari. Sesuatu tantangan banget itu ya. Panas. Nah, yang dimaksudnya di sini adalah anak-anak kesadarannya itu memang penuh ada di kelas penjenengan. Hadir fisik, mental, jiwa raga itu ada. Maka nanti kita sebagai seorang pendidik, pendamping mereka, fasilitator mereka, kita harus bisa menghadirkan atau membuat suasana pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Apa itu? Joyful learning, menggembirakan dan mempunyai makna yang tinggi, meaningful. Pak Ari kalau ada kegiatan silakan, monggo, saya nggak ngusir ya. Nah, di dalam pembelajaran mendalam atau bahasa lainnya deep learning, ya itu ada frekuensi yang kita bawa. Apa itu? Di dalam pembelajaran itu ada olah pikir. Olah pikir itu berkaitan dengan intelektual anak, kognitif siswa. Sekarang istilahnya jadi murid lagi ya. Murid cikgu. Iya. Olah pikir intelektual kognitif siswa itu kaitannya dengan ini ya. Apa yang dikatakan Bloom itulah tetap dipakai sampai sekarang. Kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya, di sini bahasa lainnya ada olah hati etika. Apalagi kita itu berkiprah di dunia madrasah, harus ada pembeda. Etikanya itu bahasa agama kita adalah akhlakul karimah. Boleh silahkan rame pembelajaran itu, tetapi tetap mengarah, tidak rame sakarpe dhewe. Di situ ada penjenengan sebagai guru yang menjadi role modelnya. Guru itu yang dituakan, maka akhlaknya anak harus tetap ada. Guyon ya guyon, tetapi ada batas. Apalagi penjenengan di PPKN yang tadi didakwakan Pak Hari sebagai uswah. Nah, apa ucapan kita, bahasa tubuh kita itu ditiru oleh mereka. Dan estetika, ada olah rasa, estetik. Entah itu berkaitan dengan gesturnya, dari sisi pembawaannya itu harus ada. Maka dari sisi estetika, murid madrasah aliyah itu insya Allah itu sudah masuk di dalamnya, di mana mereka itu pakai dress code atau seragamnya kan muslimah seperti itu. Kemudian ada di proses pembelajaran itu kinestetik, keterampilannya, olahraganya, dan itu semua dimix, dipadu padankan sehingga muncullah pembelajaran yang bermakna atau deep learning tadi. Apakah pertanyaannya, apakah dulu tidak seperti ini? Iya.
seperti ini definisinya. Maka kita kembali ke masing-masing diri kita. Sudahkah kita mengarah ke situ? Karena anak-anak itu hakikatnya datang tidak dalam keadaan ilmu kosong. Anak-anak itu sudah ke madrasah, ke kelas penjenengan itu sudah membawa ilmu. Maka di zaman saya dulu di PGA itu persepsi itu sangat ditekankan, sangat diperhatikan. Napa niku persepsi? Mana persepsi? Kita berusaha mengkaitkan antara ilmu yang dipunyai anak, ya kan, dengan apa yang mau kita bahas sama-sama dengan anak. Itulah persepsi. Nek bahasa kurmerin apa ya? Mengartikan yang belajar. Boleh. Tuh. Kalau di K13 dulu diawali dengan bertanya ya. Tanya. Ibu, jadi persepsi itu penting. Di dalam kita berolahraga istilahnya adalah warming up, supaya otot-ototnya tidak salah dalam kita menggerakkan. Setelah selesai proses pembelajaran maka ada istilahnya penenangan. Penenangan. Ya, rolling down. Dan di persiapan panjenengan entah modul ajar ataupun persiapan yang lain kan sebelum pra, kemudian pelaksanaan dan penutup, relaksasinya. Di dalam penutup itu bagaimana anak-anak itu berkesan dan ingin kembali ke pembelajaran kita untuk kedepannya. Itu tantangannya. Tapi jangan khawatir, saya percaya panjenengan dengan jam terbang panjenengan sebagai seorang guru semakin lama maka kemampuan panjenengan mengelola kelas itu akan semakin bertambah. Yang paling lama di sini siapa jadi guru PPKN? Pinten Pak Isan? Tahun keberapa Pak Isan? Sudah berapa tahun Pak Isan? 20 tahun. Alhamdulillah. Saya itu jadi PNS 92. 92. Oke. Sekarang udah 33. Sebelum itu juga sudah jadi guru, lulus PGA 89 saya sudah ngajar. 89 ya. Jadi bagaimana iramanya guru-guru, ya alhamdulillah. 36. Itu wis paham. Saya usia 7. Makanya Bapak Ibu, forum pembelajar seperti panjenengan ini itu sangat butuh untuk sharing, untuk berbagi. Terkadang kita punya kendala di dalam menyampaikan materi ini, piye yo carane yo. Karena iramanya anak di tahun ini dengan tahun kemarin itu sama mboten? Nah, sama. Motivasinya juga beda. Ya Gen Z. Nggak tahu arah. Nah, nggak tahu arah, maksudnya arah. Kebanyakan Pak, Iya. Nah ini prakteknya ini. Tantangannya adalah kita mengarahkan, mendampingi anak di Gen Z itu yang harus mengikuti iramanya Gen Z. Nopo cirinya Gen Z itu? Ya apa gitu? Di kelas jenengan itu loh apa? Coba jenengan amati. Teknologi pasti ya. Pasti dengan hanya memandang aja mereka sudah tahu. Oh ini caranya. Maka istilah kebo nyusu gudel, benar ya? Ya. Nah, itu terkadang memang betul dan kita tidak usah malu. Pak, tentu caranya dengan bahasa agama. Nah, nanti yang kita bawa pulang kalau kita sudah mati itu kan cuman berapa toh? 3. Salah satunya adalah ilmu yang diamalkan, yang bermanfaat. Bantu Bu Guru, bantu Pak Guru, ini cara operasionalkan ini kok susah gimana nak? Artinya bagaimana supaya mereka juga tawadu, unggah-ungguh itu ada, tetapi tetap membantu. Enggak dinyek-nyek, Bu Guru gak saged, gak iso. Karena anak-anak sekarang itu kan kebanyakan memposisikan sebagai teman toh Bapak nggih. Nah, teman kebablasan ini mungkin sentuhan orang tua juga berbeda. Kalau
ada orang tua yang memang memposisikan sebagai teman kebablasan, sehingga ketika di madrasah, di sekolah juga seperti itu. Nah, remnya siapa? Ya panjenengan semua itu untuk mengarahkan. Kan materinya PPKN itu kalau di kelas 10 napa nggih? Pancasila. Di kelas 11 kewarganegaraan. Terus di 12 boleh teknologi. Napa? Eptek. Nah itu tentu diarahkan kepada masa sekarang ini, meskipun pinter, itu tetap harus kewarganegaraannya itu harus ada. Maka literasi yang wajib itu salah satunya adalah literasi sosial budaya, supaya NKRI harga mati, supaya rasa kenegaraannya itu tetap ada. Nah ini panjenengan itu penyumbang terbesar. Bagaimana nanti hasilnya, output anak-anak itu bisa cinta tanah air itu ada di panjenengan. Maka tantangannya di kelas ini piye ben menyenangkan. Banyak yang bisa dipelajari di YouTube itu kan materi pelajaran tentang kewarganegaraan itu seperti apa, yang menyenangkan itu seperti apa. Nah ini pembelajaran mendalam tadi disimpulkan berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Jangan sampai kita itu sebagai guru PPKN itu menjadi guru yang killer, jangan. Guru kita dulu ada ndak guru yang jelei ngoten itu ada yang menyenangkan apa enggak? Nah ini panjenengan mau di posisi yang mana? Monggo, minimal itu ramah, tersenyum. Sakniki gak enek wong mrenguti piye menampilkan gestur tubuh yang menyenangkan, senyum. Rasulullah saja kan sudah mengajarkan senyum itu adalah ibadah. Gak iso ibadah liyane, gak iso sedekah liyane ya tersenyum. Nek kepala madrasah gak iso nguyune gurune wedi kabeh. Nek Pak Asik desune Pak Asik bapake. Pak Hari kok kereng kan. Iya. Saya sebagai pengawas itu juga gitu kok. Dulu itu ada pengawas yang nggak bisa senyum, itu saya goda terus sampai senyum. Apa sih Bu? Apa sih Pak? Susahnya senyum tuh. Sekarang mindsetnya itu sudah harus berubah. Pelayan. Jadi saya mikir bahwa ilmu apapun itu bisa dimasukkan atau bisa diterapkan di dunia madrasah itu, di dunia pendidikan. Ilmu nopo marketing masuk, apalagi ini mau PPDB, marketing masuk. Ilmu nopo manajemen pastilah, akuntansi, ya, sosial, plandu, ya sosial, public speakingnya sekarang ini public speaking. Kayak Pak Puji kemarin itu pas Pak Wamen rawuh di Kota Kediri kan Pak Puji kan sebagai MC panggungnya, saya MC formalnya. Tapi kan kita harus paham audien kita. Lek ketoke piye ngono ya wis ndang diarahkan. Saya kemarin itu hujannya deras. Sekarang musimnya pantun, golek pantun jangan ini piye. Gitu. Beneran saya cakep nih bingung. Iya, itulah kolaborasi. Jadi itu Bapak Ibu, tidak hanya dari sisi kompetensi profesional panjenengan kan harus menguasai materi panjenengan yang panjenengan ampuh. Di sisi lain panjenengan juga harus menguasai juga ilmu yang lain dan diterapkan. Tadi ilmu public speaking, ilmu psikologi perkembangan, karena yang panjenengan hadapi ini rata-rata murid usia berapa?
15, 16, Ya. 17 mungkin ya. 18. Nah, pada rentang itu anak-anak pada posisi yang mana? Mereka lagi ngapain? Nah, pubertas, pencarian jati diri. Nah, tidak ada salahnya ketika di kelas itu sampaikan jok-jok ringan tentang keseharian kita pada waktu penjenengan, pada waktu kita remaja dulu apa yang dilakukan, tetapi tetap ada kendali. Ngoten. Karena anak-anak itu butuh loh. Bisa jadi penjenengan itu menjadi kiblatnya mereka, idolanya mereka, ya. Terkadang orang tuanya itu orang tua kan bermacam-macam. Ada yang memang membuka diri, anak-anak bisa curhat ke orang tuanya. Pada sisi tertentu terkadang anak-anak itu nggak bisa curhat ke orang tua itu. Wedi nek diseneni, wedi nek dimarahi. Nah, bisa jadi penjenengan yang dicurhati. Di samping tentu BP apa? BK. BK. Saya belum pernah masuk di ruangan BK ini, di mana Pak Adi? Ini kalau kali Pak Andin nah, suatu saat saya akan masuk. Saya pernah masuk di BK-nya di Pak Puji. Wah, ternyata tempatnya itu menyenangkan ya. Saya support supaya tidak hanya rutinitas saja datang terus melaksanakan program pulang, tidak, supaya lebih dari itu. Karena pada masa remaja itu kita masih ingat waktu kita remaja kita butuh bimbingan. Kalau enggak nanti tergelincir masuk di PPKN itu. Ngoten, bermakna mengembirakan. Di situ ada olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Pun nanti yang lain nanti saya menguasai ini enggak bagus ya, karena masih ada jenengan nanti membicarakan program-program yang lain. Baik, terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi bermanfaat, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Yang jelas saya mengapresiasi penjenengan MGMP PPKN ini, karena yang aktif itu belum banyak. PPKN, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, fikih, apalagi yang lain belum. Nanti ya SKI itu gitu. PAI bahasa Arab itu. Ya, nanti saya dibantu ngiting-ngiting ya Pak Haring ya, dan yang lainnya termasuk kakak bukan kakak MA. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam, bebek, entok. Oke, sabar ya. Boleh agak di luar posisi, di luar posisi. Jangan di sini loh. Nah, ini bagian di sini misalnya. Jadi ini di learning yang disampaikan oleh Bu Neni lagi kita coba. Dan kita yang pertama kali langsung berlatih dengan olahraganya. Yang pertama, ketika kita bilang ayam, posisi tangan begini, dua ayam, bebek, tangan dua saja, karena saya bawa ini bebek, entok. Nah, satu di depan, satunya di ke belakang. Coba kamu ini. Nah, nanti gerakan itu sesuai dengan jumlah ucapan kita. Oke, kita mulai. Ayam, bebek, entok. Ayo, ayam, bebek, entok. Ayam, bebek. Bebek, entok. Ayam, bebek, entok. Ayam, bebek, entok. NGMP kita ini bertambah yang hadir.
Dari Pak Andi, silakan berpikir dulu, Pak Ihsan, dan Bu Wiwi. Waktunya setengah menit saja. Ya. Oke, dari Pak Andi. Terima kasih. Untuk bagaimana MKMP ini bisa kompak kembali ya, sebagaimana yang sudah berjalan untuk evaluasinya, sebagaimana undangan yang disampaikan BMI paling tidak ke undangan itu sebagaimana ya, karena sekarang era kita itu lebih cepat, cuma ada tembusan ke masing-masing madrasah, itu masukan kerja. Terima kasih. Terima kasih. Dari Pak Ihsan, monggo. Masukan dari Pak Ihsan ya, selalu berkoordinasi, komunikasi, pendekatan selalu, meskipun di luar MKMP di sini mungkin kita ada kegiatan yang sekiranya itu membawa lebih semangat. Ya mungkin kita ke refreshing kemana Pak Andi? Yes, ya, nanti Ibu aja, Dokter Eni nanti diajak. Biar lebih semangat. Makasih Mbak Uji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung pada Bu Wiwi. Apa yang dipikirkan ini bagian dari deep learning olah pikir. Ya, silakan. Kalau menurut saya yang hadir ini harus tetap hadir, tetap semangat. Jadi jangan sampai yang sudah kita mulai ini tidak berjalan lagi, dalam arti yang sudah hadir ini terus aktif. Maju bermutu.